Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita lanjutkan presentasi dari kelompok kemarin. Nanti bisa lanjut ke kelompok berikutnya. Izin share screen ya Pak? Ya. Semua barang yang ada pada diri kita mungkin akan dilatih atau diterapi oleh lingkungan ini karena gerakan-gerakan Ya, silakan. bisa kita rasakan sendiri yang selama ini juga sering mengikuti ya. Mungkin dirasakan kalau Prof Agus mungkin dilaksanakan itu nggak masalah, tapi kalau misalnya Ya, silakan. Ayo dipresentasikan. Ya, mungkin bisa lanjut ke kemarin revisinya mechanical property. Di sini ada properti mekanik dari karbon sendiri ya, enggak karbon saja sih, ini adalah lebih ke umum. Di sini ada stress, strain, dan strain gitu ya. Stress itu apa? Stress itu ada tegangan atau besarnya kayak persatuan luas. Dirumuskan sebagai kayak A gitu ya. Ini ada strain juga. Ini perubahan kayak suatu benda dikarenakan gaya luar, misalkan sebagai L1 per min L0 per L0 gitu ya. Nah, untuk prosedurnya kayak gimana, mekanisme tesnya itu kayak gitu. Di gambarnya ada kayak tensile strain gitu ya, kompresi strain itu dia ditekan dalam dua sisi gitu ya, dari lebar dan lebarnya. Terus ada shear strain, shear itu robek gitu ya, jadi dikasih jepit dua gitu, terus dia ditarik gitu, tarik ke kanan dan ke kiri sampai ada robek. Terus ada torsional strain, itu diujinya dengan diputar sampai kayak dipilin gitu ya, kayak seperti itu ya. Jadi lanjut dulu deh. Ini adalah grafik dari yang menunjukkan adanya diagram stress dan strain gitu ya, dan bisa menunjukkan beberapa properti. Nah, di situ ada elastic region, itu namanya apa? Maksudnya dalam grafik itu yang dia linear ke atas itu suatu bahan itu masih bisa melari gitu ya, masih elastik, dalam kondisi elastik. Nah, itu kalau sudah lewat ke yield strength dan seterusnya, itu dia sudah melewati elastic region, dia sudah namanya plastis regime gitu ya, dia udah nggak bisa melar lagi. Kemarin yield strength udah jelasin itu gaya minimum untuk benda dapat mempertahankan keadaan elastiknya. Kalau ultimate strength itu adalah gaya maksimum yang dapat diterima benda sebelum dia mengalami deformasi. Itu di situ ada tulisannya necking itu apa? Jadi dia suatu bahan kalau dia ditarik terus menerus, dia itu akan timbul kayak mau putus gitu kan, dia kayak bentuknya kayak neck gitu ya, makanya dia disebut necking gitu. Nah, itu grafiknya seperti itu. Jadi di ultimate strength itu dia paling tinggi stresnya, kalau
gaya persatuan luasnya paling tinggi di situ, terus sampai keadaan dia grafiknya turun, itu dia akan fracture atau patah. Nah, di sini yang grafik kanan itu menunjukkan kalau suatu bahan itu grafiknya itu dapat ditunjukkan dan propertiesnya itu ditunjukkan melalui grafik ini juga gitu ya. Jadi di yang grafik yang ungu itu adalah plastik material gitu ya, yang region dari elastiknya tuh tinggi banget, rendah banget gitu ya. Terus yang ke hijau itu adalah ductile material. Ketika intinya kalau yang kayak gini-gini tuh, itu grafiknya ditunjukin dengan stresnya gitu ya, dengan stresnya yang kalau dia stresnya tinggi berarti dia plastik, sangat plastik banget gitu ya, karena dia nggak mampu menahan gaya persatuan luas yang sangat tinggi. Terus kalau yang ke atas itu ya, yang hijau itu dia ductile gitu ya, yang ductile itu berarti dia ulat gitu, dia masih memiliki pertambahan panjang yang sangat banyak gitu ya, karena di yang hijau itu dia pertambahan panjangnya banyak itu dengan gaya yang juga tinggi gitu ya. Beda kalau yang sama yang ungu, dia pertambahan panjangnya itu banyak, cuma dia sudah melengkung di sisi yang rendah strengthnya gitu ya. Di sisi rendah strengthnya itu dia udah melengkung. Itu berarti dia sangat plastis gitu ya, karena udah tak jelasin tadi kalau yang buat elastis region itu dia yang garis yang lurus pertama gitu ya, garis lurus pertama sebelum melengkung itu dia elastis region di situ. Kalau dia menempuh elastis regionnya sangat rendah, berarti dia adalah material yang plastis atau kurang elastis sama sekali, tidak elastis sama sekali gitu ya mungkin. Terus ada yang strong material tapi tidak ductile gitu ya, kuat, dia nahannya kuat tapi dia nggak ductile. Karena apa? Di grafik ditunjukkan dia tidak mengalami penambahan panjang yang signifikan, dia cuma tinggi grafiknya, ke stresnya tinggi tapi strengthnya nggak tinggi gitu. Nah yang paling yang biru itu brittle material. Apa brittle material? Brittle material itu getas, dia tuh kuat karena dia penambahan panjangnya itu rendah banget dengan stresnya yang sangat tinggi, paling tinggi dari ketiganya gitu ya. Tapi ketika material digetas gitu ya, dia itu langsung patah gitu. Brittle material dengan ini langsung deformasi gitu ya, nggak ke yang kayak yang lain mau ini elastis dulu dan lain-lain gitu ya. Dia tuh nggak kayak dia elastis panjang terus langsung nanti matahnya dalam langsung apa ya, intinya kayak dia nggak nambah panjang gitu, langsung tek gitu, langsung naikin dan patah gitu ya. Mungkin bisa lanjut dulu deh. Nah ini adalah sebuah grafik gitu ya, ini yang menunjukkan engineering tensile strength gitu ya. Itu sama aja sih kayak yang dijelasin tadi, cuma beda grafik aja. Karena yang ini kan yang bawah tadi yang dia ininya rendah ya, yang kekerasan bahannya rendah, dia nggak elastis dan lain-lain. Kalau yang hijau itu yang elastis karena dia ada plastik yang ductile, maksudnya yang ductile gitu, sama kasih sama aja sih. Jadi dia kayak gitu. Terus yang biru itu yang smelter, karena dia nggak terlalu kuat untuk kuat, cuma dia akan langsung deformasi ketika diberi gaya yang tinggi. Oke lanjut deh. Nah ini adalah jenis-jenis fracture ya. Itu ketika dia very ductile itu akan seperti itu. Kalau moderate ductile seperti itu. Kalau brittle dia tuh nggak ada neckingnya, jadi dia langsung patah jadi dua. Jadi bisa dibedakan dari hal ini kayak jenis fracture-nya itu kayak apa ketika benda itu ductile atau brittle. Brittle itu dia getas gitu ya, keras banget dia, tapi ketika dia ditarik atau gimana dia tuh akan patahnya kayak gitu, nggak perlu necking terlebih dahulu, kayak langsung gitu.
Lanjut. Nah, ini adalah alat pengukur hardness gitu ya, untuk metode pengujian hardness. Oke, mungkin lanjut dulu. Nah, ini mungkin mulai jelasin sama teman-teman deh. Baik, selanjutnya itu ada metode perhitungan hardness. Di sini ada Brinell test, Vickers, Knuth sama Rockwell. Tapi kami menjelaskannya itu yang Brinell, Vickers sama Rockwell. Mungkin bisa di next dulu. Nah, ini adalah metode hardness Brinell. Metode ini dilakukan dengan menekankan bola baja dengan diameter khusus. Jadi diameternya itu spesifik dan sudah ditentukan dari awal. Tekanan diberikan oleh beban 300 kg dan bisa dikurangi 500 sampai 1500 kg untuk material uji yang lebih lunak. Pemberian beban dilakukan selama 10 sampai 15 detik untuk besi dan baja, 30 detik untuk logam lain. Nah, untuk gambarannya bisa dilihat pada ilustrasi gambar tersebut, di mana itu Brinell hardness number itu dapat ditentukan dengan pembagian antara P ini, P per T, diameter bolanya per 2, terus ini dikalikan diameter minus akar diameter kuadrat per diameter lengkungan yang dihasilkan. Nanti akan didapatkan number Brinell hardness. Nah, pada hardness Brinell ini ada beberapa error. Seperti yang pertama itu ada rigging, lalu ada sinking, dan flight type. Nah, yang pertama rigging dan sinking ini terjadi karena adanya deformasi lokal, di mana lengkungannya itu kalau rigging itu lebih besar dari keadaan idealnya, sedangkan sinking itu lebih kecil dari keadaan idealnya. Lalu untuk flat type itu karena kekerasan bola Brinell itu membutuhkan minimal bola Brinell dengan kekerasan 800 kgf per mm kuadrat. Next. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihannya itu mudah digunakan. Terus yang kedua bisa digunakan untuk mengukur kekerasan logam campuran. Nah, jadi ini sangat cocok untuk carbon steel. Lalu terus hilang suaranya ya? Suaranya hilang ya? Iya, Pak. Oke. Suaranya hilang nih. Halo, Gele. Kita lanjutin dulu ya. Jadi tadi sampai ke kelebihan itu, kita ulang dulu kelebihannya itu dia mudah digunakan karena ya kayak tadi prosedurnya itu mudah dan oke, mungkin bisa dilanjutin juga dari dulu dari semua. Atau kalau untuk kelebihan yang kedua itu bisa digunakan untuk mengukur kekerasan logam campuran. Nah, ini cocok untuk carbon steel. Kekurangannya yaitu yang pertama kekerasannya bergantung kepada bebannya. Dan yang kedua sulit menguji logam dan kekerasan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga memerlukan indentasi yang sangat besar. Dan untuk metode Rockwell hardness test adalah salah satu metode pengujian kekerasan dari suatu material dengan cara memberikan daya tekan pada permukaan material atau benda yang diuji menggunakan indentor. Ada dua jenis indentor yang biasa digunakan. Yang pertama adalah indentor intan, yang kiri ini yang biasanya digunakan untuk material yang sangat keras, dan yang kedua adalah indentor bola baja. Nah, sebelah kanan ini yang biasa digunakan untuk material yang lebih lunak. Ini untuk ilustrasinya, yang pertama indentor akan diberi beban minor atau P0-nya ini dengan berat
10 kilo dan ditekankan kepada material. Kemudian indenturnya akan ditambah bebannya, yaitu beban mayor dengan berat sekitar 50 kilo atau 90 kilo atau 140 kilo selama beberapa detik. Kemudian beban mayor ini dilepaskan dengan beban minor yang masih ada di dalam indentor. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur kedalamannya. Untuk hasilnya sendiri bisa dirumuskan dengan C min E per 0,002 atau C itu adalah nilai konstanta, di mana nilai konstantanya itu 130 untuk menggunakan indentor bola, sedangkan untuk menggunakan indentor intan menggunakan nilai 100. Untuk nilai kecil ini itu adalah nilai kedalaman penekanan yang diberikan oleh beban. Nah, berikut ini adalah tabel skala pada pengujian kekerasan Rockwell. Untuk skala A menggunakan indentor intan, beban minor 10 kilo, beban mayor 50, dan seterusnya. Untuk aplikasinya sendiri, untuk skala HRA itu biasanya cemented carpet, baja tipis, dan baja pengerasan kulit dangkal, HRB pada bahan tembaga, baja lunak, pada aluminium, besi, tambah, dan lain-lain, dan seterusnya. Untuk rentang skala Rockwell yang dianjurkan, untuk HRA biasanya itu sekitar 20-88 HR. Kemudian untuk HRB sekitar 20-100 HR. Kemudian HRC 20-70 HR dan seterusnya. Untuk cara penulisan Rockwell test sendiri, untuk yaitu XXHRY. Untuk XX ini yaitu nilai kekerasannya biasanya yaitu yang 20-80 atau 20-100, 20-70, dan untuk HR sendiri ini hardness Rockwell-nya. Terus Y ini skala, itu setelah HR ini ada A, B, C, D itu skalanya. Contohnya sendiri seperti 25 HRA, 5 HRB, 52 HRC. Kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu nilai kekerasan benda dapat dibaca langsung pada monitor. Kemudian proses pengujian dilaksanakan dengan cepat, tidak memerlukan mikroskop untuk mengukur kedalamannya. Kemudian pengujian yang relatif tidak merusak. Yang kelima, sangat cocok untuk menguji produk-produk dalam jumlah banyak. Kekurangannya, yang pertama tingkat ketelitiannya tidak selalu akurat. Kemudian lokasi pengujian pada spesimen harus bebas pencemaran seperti minyak, kerak, senjata, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak stabil ketika mesin uji itu terkena goncangan. Selanjutnya di sini ada Vickers hardness test, di mana di sini itu bedanya dengan tes-tes yang sebelumnya itu di mana indentor yang dipakai. Kalau di sini indentor yang dipakai itu berlian berbentuk piramida berbasis persegi, di mana itu sisinya yang saling berhadapan bertemu di puncak itu memiliki sudut 136 derajat. Bisa dilihat di gambar sebelah itu ya. Nah, jangkauan beban yang digunakan atau kisaran beban yang digunakan itu bisa mulai dari 1 sampai 100 kg. Nah, untuk beban penuh itu dilakukan selama 10-15 detik untuk penekanannya. Jadi untuk mekanisme pengukurannya itu kan ini ada spesimen ya, spesimen balok gitu. Nah, itu seperti alatnya itu seperti kayak mikroskop gitu, juga ada lensa objektifnya, terus ada indentor yang terpasang di samping lensa objektif, terus juga ada meja benarnya. Nah, meja benarnya itu diisikan dengan balok, semisal balok besi yang ingin kita tes kekerasannya seperti itu. Nah, nanti indentornya itu diberi beban, lalu ditekankan kepada spesimen itu. Nah, nanti ketika indentor diangkat, itu akan terbentuk kedua lengkungan diagonal dari beban, sehingga kekerasannya itu bisa diukur dengan rumus ini. Jadi ketika bebannya kan tadi kan ditekankan kepada spesimen. Nah, pada saat bebannya itu diangkat, nah nanti akan membentuk dua diagonal seperti gambar yang di bawah ini. Jadi kayak segi 4 terbagi menjadi 2 diagonal 1, diagonal 2. Nah, nanti rumusnya itu pakai D sama dengan D1 plus D2, di mana D itu kan panjang diagonal rata-rata,
Terus HV atau Vickers hardness-nya itu sama dengan 2 dikalikan bebannya sin 136 derajat per 2 dibagi D kuadrat, atau bisa dihitung dengan HV sama dengan 1,854 dikalikan bebannya dibagi D kuadrat. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penulisan dari Vickers hardness-nya, di mana kalau misal tulisannya 440 HV 30, itu artinya suatu bahan itu memiliki nilai kekerasan 440 dengan beban yang digunakan itu 30 kgf dan durasi pembebanannya itu 10-15 detik sesuai dengan jangka rentang yang saya sebutkan tadi. Kalau semisal luar dari lebih dari 15 detik itu bisa ditulis dengan 440 HV 30 per 20. Artinya suatu bahan itu memiliki kekerasan 440 dengan bebannya 30 kgf dan durasi pembebanannya itu 20 detik. Untuk kelebihan dari Vickers hardness test sendiri, itu pembacaan hasil pengujian sangat akurat dan hanya membutuhkan 1 indentor dalam pengujian. Pengujian indentornya itu kan tadi yang berlian piramida itu tadi. Nah, pengujian yang sangat akurat karena kan berbeda dengan Rockwell test tadi. Kalau Rockwell test tadi kan tidak membutuhkan mikroskop, tapi kalau sekarang itu membutuhkan mikroskop sehingga bekas dari penekanannya itu bisa dilihat dengan jelas. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu biaya alatnya itu sangat mahal karena hanya membutuhkan 1 indentor dalam pengujian. Beda lagi kalau untuk tes-tes sebelumnya kan ada beberapa indentor, macam-macam indentornya. Nah, kalau sekarang yang Vickers hardness test itu hanya membutuhkan 1 indentor, maka dari itu biaya 1 set alatnya itu cukup mahal. Selanjutnya. Sebelum masuk ke metode uji teknik sastranya, aku mau nambahin dikit aja tentang metode pengujian untuk kekerasan ini. Sebenarnya ada lagi yang beda kayak yang lain kan kayak ditekan-tekan gitu ya. Untuk yang ini dia adalah dalam dasar, dengan dasar dia digores satu sama lain gitu ya. Kemampuan untuk dapat menggores dengan tapi ini untuk pengujian mineral ya, bukan kayak bahan gitu ya, untuk insan aja gitu. Jadi di pengujian itu ya, pengujian kekerasan itu ada kekerasan Mohs gitu ya, dimana ada skala-skala yang ada di dalamnya, kayak skala namanya skala Mohs. Nah itu ditentukan oleh mineral-mineral gitu ya, kayak yang pertama, skala pertama itu ada talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korodium, intan. Jadi dari 1 sampai 10 itu yang ke bawah itu lebih keras. Kayak gini. Misal pengujiannya kayak talc gitu. Dia itu sangat lunak kayak sabun. Dia itu nggak bisa gores gypsum, tapi gypsum yang di bawahnya dia bisa gores talc gitu ya. Itu ada metode pengujiannya kayak gitu. Dan yang paling keras itu adalah intan. Intan tuh bisa menggores semuanya, tapi semuanya nggak bisa gores intan gitu ya. Karena dia paling keras. Intinya kayak gitu. Talc, gypsum, kalsit, fluorit, apatit, feldspar, kuarsa, topas, korodium, intan. Nah itu adalah 10 skala Mohs yang umum digunakan itu ya. Berapa kekuatan skalanya kalau itu berlian itu? Nah itu ini Pak, saya kurang tahu kalau skalanya kayak, karena kalau skala Mohs itu dia didasarkan oleh mineral gitu Pak, yang kayak dia tuh gimana dia tuh dapat diputar gores apa gimana gitu Pak. Kalau yang gypsum tadi gimana Pak? Paling keras kan berlian. Ya, 10. Ya, itu berapa kuantitatifnya? 10. Di bawahnya apa? Misalnya mineral berikutnya. Diamond ya Pak. Diamond ya berlian itu. Lah ya sama Pak. Dolah ya. Di bawah berlian apa? Mineral kok. Satu permata apa? Kamu kan senengannya akik. Setelah saya coba 10 Pak untuk skala Mohs itu ya. Iya ada, mineral-mineral lain juga ada. Kamu tadi nyebutin yang salah satunya itu. Ada, ayo. Ada, kan skala Mohs itu ada 10 gitu ya. Yang... Iya, nanti ada di bawahnya. Itu apa misalnya di bawahnya? Oh ya, ada. Yang pertama ya, yang pertama itu yang sangat lunak gitu ya. Itu ada talc. Enggak, terus di bawah berlian itu apa? Di bawah berlian langsung Pak, korodium. Ya.
korondum. Korondumnya apa? Korondum itu ada satu jenis ini lah, kayak kristalnya dari ini kan kumpulan kristal ya. Korondum itu kristal nggak salah apa ya? Aluminium. Iya Pak, Al23 nggak salah. Aluminium. Bangsanya permata ini. Iya, dia kan kristal. Apa? Bukannya kristal aluminium ya? Ya benar, korondum itu benar. Ya, terus gimana? Terus apa ini kamu dikenali korondum di masyarakat itu apa contohnya? Safir itu loh. Oh, begitunya. Safir. Pemenang. Apalagi? Contohnya kristal apa? Lupa Pak siapa? Dulu hafal kayak gini-ginian. Ya wes, ya nggak apa-apa. Nanti apa? Seni-seni berkomunikasi ya, seni-seni berkomunikasi. Ya nanti itu di luar sesi ya. Tapi nanti ketemu orang-orang penting kadang-kadang kan juga harus mengamati itu apa yang ya apa dari kesamaannya kamu lihat caranya memulai komunikasi itu ya, termasuk kayak gini nih pengetahuan tak kayak gini ini harus ngerti. Nanti ini kan makan malam sama bos ya kudu ngerti apa sih kesukaan beliau ini kudu ngerti itu. Ya, nulis kayak gini nih penting. Bos biasanya nggawe batu berlian, seperti itu, batu permata lainnya. Itu yang mau korondum itu di bawahnya 9 itu. Oke, ya wes lanjut. Ya, intermezzo. Jadi lanjut ya. Sini ada metode uji dari tensile strength gitu ya. Dan ini untuk menguji kekuatan dari suatu bahan. Itu akan uji tensile strength. Di situ nanti akan didapat grafik dari ultimate tensile strength juga sama yang kemarin kalau kalian tahu ada yield strength gitu ya. Jadi kekuatan tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji suatu bahan dengan memberikan beban yang sesungguh gitu ya. Hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting dari rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan daya kekuatan dari suatu material gitu ya. Jadi dari tensile strength ini kita dapat suatu material property dari bahan tersebut. Nah, kelebihannya dia mudah, tidak mahal, tapi kekurangannya spesimen itu rusak ketika diuji karena dia ditarik gitu ya, sampai dia deformasi seperti yang tadi tadi. Misalnya distandarkan misal ASTM standar 8, nah 8 ini standar test method untuk tension metal material. Ini diperlukan mesin untuk pengujian ya gitu ya. Jadi mesin uji tariknya gitu. Ditarik nih, bahannya dijepit, terus dia ditarik terus gitu. Terintegrasi sama komputer. Jadi ketika suatu bahan ditarik terus menerus gitu ya, tarik terus menerus, dia akan patah dan itu akan menggambarkan suatu grafik dalam komputernya gitu ya. Ya, jadi itu dia memberikan gaya tarik pada spesimen, mengukur perubahan panjang dan merekam material ketika ditarik. Outputnya adalah grafik kurva gaya per perubahan panjang, strength tadi. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada data ya, data dari metode uji tarik itu. Nah, itu data spesimennya itu dari dia adalah diameter dan hitungan penampang A0 dan panjang 0. Kalau diameter itu dia kan berpengaruh juga ya. Ketika suatu bahan kayak ditarik terus-menerus dia diameternya akan menyusut. Kalau kalian tahu tadi namanya necking itu, suatu diameternya ini pertama gini, kan kayak lurus gitu. Nah, ketika dia ditarik dia akan melengkung gini, necking sampai dia patah. Nah, itu kalau dia yang bahannya umumnya kan suatu bahan itu dia ada necking dulu ya, nggak langsung patah gitu ya. Tapi meskipun kayak dia bahannya getas, dia itu pasti ada perubahan diameternya walaupun itu adalah 0, sekian gitu ya. Alias kayak nggak terlalu signifikan gitu. Beda kalau yang dia yield strength-nya tinggi, jadi dia itu ulet, ductility tinggi, maksudnya ductility tinggi, jadi dia itu ulet.
Jadi dia akan membentuk suatu necking yang sangat terlihat itu. Jadi diameternya akan berubah. Jadi akan merubah luas penambang juga. Nah, data yang didapatkan dari mesin ini data besar gaya yang diberikan per besar gaya diberikan dan perubahan panjang. Tadi yang kayak stress sama strain. Stress itu adalah apa? Stress itu adalah tegangan yang diberikan. Terus strain itu adalah perubahan penambahan panjangnya. Nah, tadi kan udah ngomongin apa ultimate tensile strength gitu ya. Ultimate tensile strength itu kalian bisa lihat yang di grafik itu ada titik merah di ujung sendiri di yang paling tinggi. Itu adalah ultimate tensile strength. Itu adalah gaya maksimum yang dapat diterima oleh bahan sebelum dia deformasi gitu. Jadi pengertian ultimate tensile strength seperti itu, dan dapat ditunjukkan bahwa di yang paling atas itu adalah suatu stress maksimum gitu ya, tegangan maksimum. Jadi, makanya dia grafiknya di puncak sendiri. Ini kalau tidak, ini masih di naik, lanjut. Nah, bila gaya tarik terus-menerus diberikan pada suatu bahan sampai putus, nanti kita dapatkan profil tarikan lengkap gitu ya, berupa kurva digambarkan dengan gambar seperti gambar di samping, kurva stress dan strain. Ini sangat diperlukan dalam desain memakai bahan tersebut dan dapat dilihat gitu ya. Kita dapat melihat semuanya di grafiknya. Pada prakteknya, nilai hasil pengukuran tegangan pada suatu penunjang tarik dan tekan pada umumnya itu merupakan nilai teknik. Tegangan akibat beban tarik yang terjadi, panjang akan menjadi berkurang dan diameter pada spesimen itu akan menjadi lebih besar, menyebabkan terjadinya deformasi praktis. Nah, biasanya yang menjadi fokus adalah kemampuan maksimum bahan tersebut dalam menahan beban. Apa itu? Ultimate tensile strength yang sudah saya sebutkan tadi, yang grafiknya di puncak sendiri itu ya. Gitu. Jadi ya itu namanya ultimate tensile strength. Nah, perubahan panjang dalam kurva tersebut disebut sebagai regangan teknik, dan definisikan sebagai perubahan panjang yang terjadi akibat perubahan statik terhadap panjang batang bola. Tadi kan rumusnya udah ada ya. Terus kekuatan tarik biasanya ditentukan dari suatu hasil pengujian tarik atau kekuatan ulah atau yield strength, dan kuat tarik atau ultimate tensile strength. Kekuatan tarik atau kekuatan tarik maksimum atau ultimate tensile strength tadi adalah beban maksimum gitu ya, dibagi luas penampang lintang awal benda-benda. Jadi yang udah disebutin yang di slide awal tadi itu ada yang namanya persamaannya apa ya tadi, itulah F per A0 itu untuk yang tegangan teknik gitu ya, atau yang untuk regangannya delta L per A0. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang selanjutnya mungkin masuk apa ya, kalor. Nah, untuk thermal properties dari Caroline yang udah dijelasin di kelas meeting ya. Jadi ada CP atau kapasitas kalor, ada kemampuan suatu benda untuk menerima paras dari luar. Ini udah kita pelajari dari SMA dari CP ya, perubahan kalor per perubahan suhu. Lanjut. Ada ekspansi thermal. Ini mungkin udah jelasin kemarin ya. Lanjut dulu sampai ke apa ya? Standarnya apa yang digunakan? Baik. Standar yang digunakan untuk uji misalnya yield strength, hardness, standarnya itu apa? Ada kodenya itu. Biasanya orang mengacu pada ASTM. ASTM berapa? E8M. Mana? Ada di PowerPoint. Tapi ada. Ya. Ada, Pak. So, ASTM standar E8 dan E8M itu ada standar tes metode untuk tes.
Ya, testing ini. soal ini barang-barang komersial ya. Seperti ini nih barang-barang komersial, sehingga metode ujinya itu harus ya ini well accepted bagi semua pihak, diterima semua pihak ya. Nah, seperti itu makanya ada code and standarnya, termasuk desain, termasuk apa ujinya. Nah ini juga masuk itunya. Nah ini kalau labnya ini biasanya itu ada ISO-nya ya. ISO-nya itu 17025 ya. ISO-nya. Jadi laboratorium ini harus terakreditasi ISO setidaknya 9001. Kemudian untuk pengujiannya ya, karena ini berkaitan dengan lab uji, maka dia harus memiliki akreditasi ya. Akreditasinya ini ISO 17025 ya. Baru dia boleh seperti ini yang uji-uji seperti ini nih, ASTM dan seterusnya ini. Paham maksudnya ya? Enggak semua lab itu nanti well accepted gitu loh. Ya, labnya ini harus terakreditasi untuk menguji standar ASTM-nya. Paham maksud saya? Oke ya, ini nanti di apa itu kalian catat aja ya. Di ITS ini beberapa juga lab sudah ada ya, yang sudah ada ISO-ISO-nya 17025 tadi itu. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada dispute antara pihak satu dengan lainnya, loh ini ujinya dilakukan di lab yang sudah terakreditasi ISO, sudah aman gitu. Maksudnya paham ya, ini isunya ya? Ya. Oke, ya silakan. Enggak loh, stop saya dulu. Ini ada data percobaan ya, ini dapat dari teman saya. Jadi saya cari-cari orang buat kasih, dia kan praktikum gitu, buat ngasih ini. Nah ini adalah suatu data dari praktiknya dia. Ini adalah pengujian kayak nanti kalau kita praktik untuk tensile strength gitu ya, itu kayak gini. Sebenarnya nggak tahu sih kalau kita praktik apa enggak. Ini jadi ada kita buat kayak gaya. Ini adalah gayanya ya, gaya yang diberikan. Nah untuk terus strength ini kan dia gaya persatuan luas gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ada gaya, ada L, delta itu pertambahan pajaknya, terus stress itu ya tadi yang namanya gaya persatuan luas, ada true stress juga sama true strength. Agak lupa sih kayak itu buat rumusnya beda sebenarnya untuk true stress ini. Dia itu kalau nggak salah kalau true stress dia pakai A0 atau gimana. Kalau yang apa kebalik saya lupa ya. Seperti itu ini. Jadi yang ada yang grafiknya yang yang tabelnya oranye ini dia itu after necking point. Jadi ketika dia ke data titik yang ketiga dia tuh udah necking, tapi masih dilanjutkan ke menerima suatu tekanan yang lain gitu ya, masih bisa terima gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ultimate tensile strength-nya itu yang mana? Jelas dalam grafik ini yang ini. Karena dia yang paling tinggi. Nah, dari sini kan dia terus stressnya yang paling tinggi gitu. Itu yang 1399 sekian itu. Dia dari UTS-nya yang di situ. Artinya kita tahu grafiknya gitu ya. Tahu grafiknya, bikinnya ya gini, kayak kita bikin gaya L, data L, terus nanti dihitung diameternya berapa, nanti persatuan luasnya, terus nanti kita ketemu stressnya, dan nanti ada pertambahan panjangnya, strength itu kan, itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Jadi dari situ nanti kita bisa dapat grafik seperti ini. Grafiknya cara bacanya udah aku jelasin berkali-kali tadi ya, buat ini adalah area plastik, area elastis, dan yang untuk area plastis. Yang lurus adalah area elastis, yang lengkung plastis gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Lanjut dulu. Oke, yang ini kemarin saya jelaskan lewat video, Pak. Ya.
videonya ada di linknya di BTP. Iya. Terus apa ya? Langsung ke ini aja deh, kayak kemarin kan konten standar sudah ya. Untuk Mbak Fatimah bisa ke yang kemarin direvisi itu apa aja, bisa presentasi. Silakan. Ya baik, selanjutnya ini terkait yang perbandingan standar ASTM A106 grade B dengan KPI 5L grade B untuk seamless start. Ini untuk yang ASTM A106 grade B ada chemical composition-nya ada persen karbon maksimumnya 0,30%, untuk KPI 5L grade B 0,28%, jadi hampir mendekati. Kemudian untuk yang persen mangan maksimumnya sekitar 0, untuk ASTM A106 sekitar 0,29 sampai 1,06%. Untuk KPI 5L sebesar 1,20% maksimumnya. Kemudian untuk persen fosfor sebesar 0,035% untuk kod A106 dan 0,03% untuk KPI 5L grade B. Kemudian, bedanya yield strength sama tensile strength itu apa ya, Rais? Tensile sama yield strength bedanya apa ya, Rais ya? Gimana Pak? Kenapa? Gimana tadi? Bedanya yield sama apa, tensile strength. Oh, jadi kalau tensile strength itu atau yang tadi kan biasa disebut ultimate tensile strength itu ada tegangan maksimum yang bisa diterima oleh satu material sebelum dia mengalami fracture atau patah atau necking tadi, breaking. Intinya kayak maksimum dia tuh mampu menerima berapa. Tapi untuk yield strength atau biasa disebut kekuatan luluh gitu ya, kekuatan luluh itu dia adalah tegangan minimum suatu material baja ketika kehilangan sifat elastisitasnya. Jadi kan tadi di grafik kan ditunjukin kayak, bentar, ini izinin anotin dong. Kira-kira bisa pancing kamu ya? Ya nggak apa-apa. Gimana? Di dalam desain pipa kemarin tuh ada SMSJ gitu ya? Iya betul guys. Properti material itu loh, karena ada SMSJ ya. Ya. Iya benar nggak? Iya Pak. Kalau tadi tensile itu berarti batas dia fracture gitu ya? Iya Pak. Right. Kalau yield? Yield dia batas dia minimal. Nggak yang minimal plastis, minimal, mulai ya. elastis ya? Mulai plastis Pak. Mulai plastisnya. Oke ya. Kenapa di dalam desain pipa itu yang digunakan itu properti, nah ini ya, properti SMSJ ya. SMSJ itu apa ya? Enggak tensile aja ya. Specific minimum yield strength. Iya. Ya kalau dia digunakan tensile ya dia nanti gak tahu ya minimumnya ketika benda itu kayak udah hilangan elastisitasnya gitu Pak ya. Iya. Soalnya kalau kita gunain tensile nanti gayanya gitu, in case kalau dia melebihi hal itu nanti stresnya melebihi yang ada di data, nanti bisa kayak fracture dan lain-lain. Kalau kita gunain kayak yield strength gitu Pak ya, itu mungkin bisa kayak dia tuh berubah cuma dia jadi plastis dulu gitu ya, nggak langsung ke deformasi atau fracture tadi. Gimana Pak? Nah ini yang kan ya. Jadi kalau mendesain di sini ini ya usahakan materialmu masih dalam keadaan yang ada proses reversible-nya itu loh. Ya, proses baliknya ke keadaan semulanya. Misal itu yield strength ini siapa? Rais ya. Saya tekan ini 250. Yang terjadi berikutnya apa ini?
kemudian tak turunin tekanan, yang terjadi apa gitu nanti? Ya balik gitu Pak, karena dia itu masih balik dalam apa keadaan. Udah nggak bisa. Oh enggak balik. sih Pak ya. Enggak sih, harusnya enggak bisa sih. Mohon maaf. Ayo. Karena untuk suatu posisi itu gaya minimum untuk mengubah dia menjadi plastis gitu ya. Untuk berarti dia tuh kalau udah plastis nggak bisa balik. Gitu ya? Iya Pak. Sekolah saya gitu sih Pak. Kalau salah ya mohon maaf sebenarnya gitu. Karena dalam grafiknya itu kan dia kayak gimana ya? Kalau saya gambarin itu dari masih ini ya, untuk grafiknya ini, terus dan situ ada ya. Nah di sini tuh di titik ini, di titik yang ini dia tuh namanya yield strength-nya di sini. Nah ini adalah suatu regionnya, ini adalah region elastis. Kalau yang di ini dia itu akan melengkung gini ya sampai fracture. Nah ini adalah yang dari sini, ini namanya plastis region. Jadi untuk dari dia ke sampai kalau satu bahan diuji sampai yield strength-nya, berarti dia udah nggak bisa balik lagi karena yield strength ini adalah tekanan minimum yang diberikan pada satu benda untuk mengubahnya jadi plastis. Ini seperti itu. Gimana sih benda itu kehilangan kekuatannya, Pak Es? Gimana Pak? Di mana benda itu ya material ini kehilangan apa itu kekuatannya? Kalau menurut saya dia kehilangan kekuatannya ketika yang dipuncak itu Pak, dia di ultimate tensile strength. Kalau di situ dia udah sampai ke ultimate tensile strength, itu dia akan bentuk necking gitu ya, necking terus akhirnya turun-turun lagi sampai fracture. Kalau yang dari grafik yang ini tuh dia kan puncaknya misal di sini ya katakanlah. Nah itu dia di sini tuh masih bisa keras gitu ya, meskipun dia masih mengeras gitu. Tapi kalau udah sampai di sini, nah itu dia sudah necking. Ya, oke. Ya, tadi dalam desain ini kamu lihat dan jadi ada batas-batas yang kayak alarm gitu ya, alarm ini. Nah, alarmnya di dalam desain itu kamu lihatin itu adalah di yield strength-nya itu. Ya, dia masih bisa, tapi ya itu ya. Jadi alarmnya itu di yield strength, pada perhitungannya ya di yield strength. Ya, bukan pada apa? Bukan pada di mananya? Tensile strength. Apa? Tensile. Ultimate-nya, bukan di ultimate, ya, tapi di ultimate. Yield strength-nya. Di situ kalau dia sudah kehilangan kekuatannya. Tadi kalau di yield strength masih ada kekuatan atau enggak itu? Masih Pak, dia masih tahankan ya. Dulu terus sampai dia di ultimate dia nanti akan naikin. Ya seperti itu. Jadi kamu lihat dokumen-dokumen ini melatih kamu kok sebenarnya ya. Saya melatih kamu cara berpikir orang-orang material dan bahkan kamu itu lebih dari itu ya. Ya orang-orang material juga paham itu kode-kodenya itu. Kode-kodenya itu lo paham. Ya. Nah tinggal kamu ini ngerti kok kenapa ya. Nah gitu loh, persamaan-persamaan kayak gitu. Gitu. Paham maksud saya ya? Siapa? Rais ini. Paham ya? Iya Pak, insya Allah. Lalu bukan di ultimate-nya, ya. Ultimate bagus, ya, tinggi, ya. Kalau seperti itu kamu, wah saya butuh ketebalan pipa tipis saja ini, gitu. Pada akhirnya kamu kelewatan alarmnya. Alarmnya di mana? Yield strength-nya itu. Oke, saya kira itu. Lanjut. Mungkin bisa di
Ya, ini mengutip dari buku terdapat untuk yang low carbon steel ada kode ISI atau SAE, ASTM nomor 1010, UNS-nya nomor G10-100 dengan komposisi karbonnya untuk low carbon 0,1, persentase mangannya 0,45%. Kemudian untuk yang ISI 1020 untuk UNS numbernya di 10200, persen karbonnya 0,2%, mangannya 0,45 dan sebagainya. Kemudian juga ada mechanical properties-nya untuk tensile strength. Untuk yang ISI 1010 itu tensile strength-nya maksimal 325, untuk yield strength-nya 180 MPa dan ductility-nya 28% dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian ini juga ada untuk berbagai variasi persentase karbonnya, komposisi karbonnya dengan ISI atau SAE definition-nya. Untuk yang plain carbon 10 sekian dan UNS definition-nya G10 sekian. Untuk plain carbon kan yang angka kedua itu menunjukkan tidak ada paduannya. Kemudian ada komposisi paduannya sebesar untuk yang plain carbon 0. Kemudian untuk yang ISI-nya 11 sekian, untuk UNS-nya G11 sekian itu dengan kandungan paduannya 0,08 sampai 0,13 dan sebagainya. Selanjutnya, dan yang terakhir ini untuk karbon. Ini yang ditandai dengan angka A, eksponen A itu 1080 pangkat A. Kemudian UNS numbernya J10800, untuk tensile strength-nya 800 sampai 1310 MPa, untuk yield strength-nya 480 sampai 990 MPa dan ductility-nya 24 sampai 30%. Ini untuk aplikasi diesel atau Hammers. Diesel dan Hammers. Mungkin sekian revisi dari yang code standar. Ini udah ya. Udah sampai yang ujungnya yang buat materi konten standar. Jadi sudah Pak, ini udah yang kemarin revisi-revisinya. Ya, silakan dilanjut ke kelompok kedua kalau gitu. Kuisnya nanti setelah stainless steel ya. Nanti sekalian membandingkan ya. Soalnya nanti membandingkan itu. Kira-kira ini yang stainless steel, ini yang carbon steel. Misalnya yang saya punya gas gitu ya, saya punya gas. Ini mau saya alirkan, ini pakai material apa, kenapa itu. Ya intinya kalian harus bisa menjelaskan, tapi jawabannya sudah ada itu tadi ya. Spesifikasi jelas ya. Spesifikasi jelas ya, sesuai dengan peruntukannya. Karena spesifikasi itu larinya ke properti ya. Misalnya kalau saya harus punya material tekanannya ya tahan sekian bar gitu loh. Kan gas itu kan pasti selalu punya tekanan ya. Misalnya gas alam untuk pembangkit PLTGU ya, atau PLTG atau PLTGU. Anggaplah di situ turbin. Nah, itu kan biasanya di 30 bar ya. Itu kenapa kalian pakai ini? Nah, itu nanti reasoningnya apa? Ya. Misal kemudian kalau LNG ya, itu kan gas alam saya cairkan, suhunya minus 160 misal seperti itu ya. Itu kamu pakai material apa? Nah itu kamu jelaskan dari spesifikasi dan propertinya itu. Maksudnya paham ya nanti ujian-ujiannya ya.
kuisnya tadi itu loh. Paham ya? Iya. Oke. Ya, silakan. Nah. Izin share screen. Ya, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang stainless steel. Ada Bernardo Krisna, Tiara Fajar, Gabriela Alisa, Stella Gracia, Naila Zahia, Clarissa Larasati, dan Hanindya Nugraha. Yang pertama, definisi dari stainless steel. Stainless steel itu merupakan bahan paduan antara besi dan krom atau nikel krom yang mengandung sedikit bahan lainnya seperti molybdenum. Dan jenis-jenis stainless steel itu ada banyak. Yang sering digunakan itu tipe 201 dan tipe 304. Setiap tipe itu memiliki pemakaian khusus dalam proses industri. Misalnya 301 itu dipakai untuk pembuatan pipa heat exchanger. Kemudian tipe 201 itu biasanya dipakai untuk dinding atau atap kereta api. Kemudian stainless steel itu juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Biasanya itu korosi terjadi itu pada pH kurang dari 1 dan stainless steel ini merupakan alloy yang memiliki unsur dominannya kromium. Biasanya setidaknya itu minimal ada kandungan 11% kromium di dalam stainless steel tersebut. Kemudian stainless steel juga tahan terhadap karat dan panas karena yang mengandung kromium banyak tadi. Next. Nah, karena mengandung kromium minimal 11%, jadi pada saat stainless steel berkontak sama udara atau zat pengoksidasi lainnya, sebuah lapisan transparan dan tipis atau kromium dioksida itu terbentuk di atas permukaannya stainless steel. Nah, permukaannya itu disebut dengan lapisan pasif dengan passivation sebagai proses pembentukan dari lapisan tersebut. Dan stainless itu juga tahan terhadap asam, basa, dan senyawa organik, namun dia baja yang sedikit buruk dalam menghantarkan listrik. Next. Ini ada passivation process, di mana pasivasi itu suatu teknik elektrokimia yang digunakannya itu untuk melindungi logam pada permukaan suatu logam atau material. Pada saat logam dicelupkan dalam sebuah larutan asam akan mengalami proses pelarutan yang kemudian terjadi pelepasan hidrogen dari permukaannya logam akibat adanya arus katoda yang diikuti dengan reduksi dari oksigen. Nah, keadaan ini tuh akan menyebabkan logam menjadi pasif dan nantinya dapat memproteksi logam atau paduan terhadap korosi. Next. Nah, di sini ada grafik. Di sini terbagi jadi 3 daerah. Yang pertama itu daerah aktif, di mana di sini yang berarti logamnya mudah terkorosi. Kemudian ada daerah pasif, di mana logam ini terlindungi dari lapisan pasif dan terlindungi dari korosi. Dan yang terakhir ada daerah transpasif, yang berarti di sini tuh terjadi pelepasan oksigen atau terjadinya korosi sumuran atau pitting corrosion. Kemudian pembentukan lapisan oksida dan hidroksida itu memerlukan perhitungan yang tepat karena lapisan oksida atau lapisan hidroksida itu justru kalau terjadi kesalahan itu malah dapat memicu terjadinya korosi. Next. Dilanjut dengan jenis-jenis dari stainless steel. Next. Pertama, seperti yang tadi definisi dari stainless steel bahwa rata-rata stainless steel mengandung lebih banyak kromium daripada nikel, dan tetapi ada 2 kandungan itu. Nah, komposisi kandungan material inilah yang membuat adanya jenis-jenis dari stainless steel. Permisi, apakah suara saya masuk? Ya. Sepertinya ada ini Pak, gema. Ya.
Kemudian ada juga dibedakan dengan kode stainless steel yang akan dibahas nanti. Bisa dilihat di sini, jenis-jenis dari stainless steel dibagi menjadi martensitic, ferritic, austenitic, duplex, dan terakhir precipitation hardening. Yang paling banyak digunakan adalah austenitic dan paling kandungan kromium sama nikelnya paling besar dan yang paling kuat di segala propertinya. Mungkin bisa next dulu. Sebelum menjelaskan tentang jenisnya, saya ingin memberitahu tentang kromium itu apa sih. Kromium itu tuh elemen paling penting dalam pembuatan stainless steel dan yang paling ditentukan. Semakin banyak kromium semakin bagus dari stainless steel itu. Nah, fungsinya kromium itu untuk melindungi dari korosi. Semua stainless steel itu memiliki kandungan kromium minimal 10,5% dan akan meningkatkan resistansinya terhadap oksidasi specification proses tadi. Dan kedua yaitu nikel itu material yang meningkatkan duktilitas atau kelihatan dan kekuatan dari stainless steel dan mengurangi laju korosi juga. Jadi semakin banyak kandungan kedua material ini semakin bagus dari stainless steel-nya. Pertama ini jenis austenitic, di mana kromiumnya di sini 17% sampai 25%, yang mana minimal dari stainless steel pada umumnya itu 10,5%, dan kandungan nikelnya ada 8 sampai 20% nikel. Sifatnya memiliki kekuatan dan ketahanan pada suhu baik suhu tinggi maupun suhu rendah. Stainless steel ini sangat kuat dan memiliki ketahanan terhadap korosi lebih baik dari jenis ferritic dan martensitic. Tipe seri SS yang masuk ke dalam kategori austenitic yaitu seri SS300 yang biasanya kandungannya tuh kromium, nikel, dan mangan. Mangannya ini fungsinya untuk meningkatkan kemampuan duktilitas panas ya. Dan seri SS200 yang kandungannya hanya kromium dan nikel. Dan austenitic ini non-magnetic metal dan yang paling baik di antara kedua jenis lainnya. Nah, yang duplex terus precipitation hardening itu merupakan campuran nanti dari austenitic, ferritic, dan martensitic. Next dulu. Sekarang ke jenis yang kedua yaitu ferritic, dan ini merupakan magnetic metal sehingga bisa ada magnet di dalam, bisa menempel magnetnya. Terus kandungan dari kromiumnya ini ada sekitar 17% dan ada kandungan karbon yaitu 0,08% sampai 0,2%. Yang mana karbon ini kan juga yang sebelumnya itu karbon steel ya. Nah, di ferritic stainless steel juga ada kandungan karbon walaupun hanya sedikit. Dan sifat yang paling identiknya itu tidak dapat mengeras akibat pemanasan. Sehingga nanti bisa lebih baik dalam tensile strength-nya dan ductility-nya. Dan stainless steel serinya itu ada seri 400, itu 405, 409, 430, 434, 439, 444, dan 446. Next. Jenis ketiga yaitu martensitic. Kromiumnya ini ada di 12 sampai 14% kromium dan karbonnya itu sekitar 0,08 sampai 2% karbon. Sisanya bersih. Bisa dibandingkan sama yang sebelumnya kan yang lebih sedikit kromiumnya. Nah, ini sifatnya magnetik dan sekali panaskan tuh kekerasannya tingkatnya baik. Tekanannya lebih tinggi dan itulah sebabnya stainless steel jenis ini baik digunakan untuk pembuatan pisau yang bisa di dapur, peralatan grinding, dan lainnya. Dan serinya yang 400 ada di 400 itu 403, 410, 414, dan 416, 420, 431, dan 440. Next. Jenis yang keempat yaitu duplex. Ini hasil percampuran dari jenis austenitic dan ferritic. Jadi dua yang paling awal itu yang bagus ya. Nah, kemampuan duplex itu dalam mencegah korosi hampir serupa dengan austenitic karena ada campuran austeniticnya. Sementara kekokohannya itu berada di antara austenitic dan ferritic. Meski
demikian, stainless steel ini memiliki ketahanan korosi retaknya tegang dan lebih baik daripada seri austenitic dalam segi korosinya yang stress corrosion ini. Dan jenis ini biasanya digunakan untuk pembuatan kapal, terus industri petrokimia dan kertas. Lanjut. Terakhir dari jenis stainless steel adalah precipitation hardening. Stainless steel ini merupakan kombinasi optimal dari austenitic dan martensitic. Karakter precipitation hardening ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap korosi, diambil dari sifat austenitiknya. Dan tipe seri yang masuk ini yaitu IC17-4PH yang biasa disebut dengan IC630. Nah, selanjutnya ada yang menyingkat dari komposisi yang ada di kelima jenis itu. Dari sini bisa dilihat ada martensitic steel, di mana kandungan kromiumnya di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Yang kandungan stainless steel yang ada di sini, yang ada di spesifikasi nanti akan disesuaikan ke sini dan termasuk ke jenis yang mana, seperti itu. Bisa dilihat juga yang austenitic yang paling tinggi dari kandungannya. Lanjut. Dan ini adalah contoh penerapannya dari austenitic, martensitic, duplex, dan precipitation hardening. Sebenarnya variety kurang masuk di sini, belum saya masukin. Nah, di sini ada pesan dari, biasanya kan kita nggak bisa melihat nih membedakan stainless steel secara kasat mata, terutama 304, 310, sama 316. Biasanya stainless steel ini tuh harus digunakan metode-metode seperti yang tadi itu untuk mengetahui kandungannya dan kekuatannya. Dan di sini terlihat, di sini ada grade yang 201 bisa dijual dengan grade itu 304 atau 316, yang mana itu merupakan tujuan seperti itu. Dia stainless steel ini bisa harus dites terlebih dahulu karena tidak bisa dilihat dari kasat mata. Selanjutnya ini ada dari propertinya. Next, properti dari stainless steel yang selain yang dari tadi itu kelihatan atau ductility dan kemampuan weldingnya. Dari 3 komponen utamanya yaitu austenitic, ferritic, dan martensitic. Austenitic ini sangat tinggi untuk kelihatannya dan ferritic sedang, terakhir martensitic rendah. Dan untuk kemampuan weldingnya, austenitic ini sangat tinggi, ferritic rendah, dan martensitic juga rendah. Bernadus, ya. Nanti ini Bernadus apa? Seperti kelompok pertama tadi ya, dibuat apa itu? Seperti kolom ya, kolom perbandingan itu loh, kayak tabel tadi itu loh. Ya. Maksudnya paham ya? Baik Pak, untuk propertinya sesuai dengan kelompok pertama ya? Iya, termasuk. Terus kemudian contohnya itu ya. Contohnya material austenitic itu apa, ferritic, martensitic gitu kan. Yang jadi catatan di sini kan yang utama ini ya. Kira-kira itu ada perbedaan nggak dari sifat magnetnya itu? Menurut kamu ini? Kalau dari segi jenisnya, izin jawab Pak. Dari segi jenisnya yang austenitic kan tidak bermagnet Pak ya, non-magnetic metal. Dan kedua jenis lainnya yang magnetik. Sebenarnya kalau untuk perbedaan magnetiknya tergantung dari komposisinya kembali lagi Pak. Apakah ada besinya seperti itu Pak? Nah ya itu tadi ya. Saya sudah bicarakan properti ya. Jadi ada sifat itu. Sifatnya muncul karena itu ya. Karena ada komposisinya tadi. Nah ini sekarang tinggal diberi contohnya itu kenapa gitu loh. Kalau kamu tahu propertinya, kamu tahu kegunaannya apa. Tadi di kelompok 1 ya nggak tahu, mungkin kalian belum bisa merasakan sekarang ya. Tadi di bawah kan tabel itu kan ada contohnya. Kelompok 1 seperti itu enggak tadi? Contoh
material, misalnya karbon rendah medium, ada nggak seperti itu Kak? Contohnya di Rais ini ada nggak Rais? Ada Pak. Ada ya. Jadi nanti kamu bikin seperti itu Bernardus. Apa maksudnya ya? Jadi properti dan contoh Pak ya? Ya kayak gitu, kayak tadi itu loh, ada kekuatannya, propertinya itu. Terus penyusunnya apa? Nah, kalau dari austentik ini ya, veritik, mas, beda nih kalau dari komposisinya apa ini? Dari kandungan nikel dan krom Pak, juga ada material lainnya yang dalam jumlah kecil Pak. Ya wes, ya nanti kamu, ini kata kuncinya apa? Kalau di carbon steel, kata kuncinya di mananya kalau komposisi? Karbon. Karbonnya. Kalau punyamu ini, kata kuncinya di mana? Kromium dan nikel Pak. Benar tak? Bener lah. Kromium aja Pak, kromium aja. Nah, coba kan ini juga ada diagram fasenya seperti Rais itu. Kamu ada enggak ini? Untuk diagram fase belum nemu Pak, mungkin akan dicari lebih jauh lagi Pak. Ya. Gabriela ketemu enggak? Belum Pak, nanti akan dicari lagi. Ya sudah. Intinya gitu ya. Saya memberikan kompetensi kalian ini. Kalau saya punya komposisi ini, karena nanti itu ya ada soal-soal kuis seperti itu ya. Ini yang belum dilaporkan sama kelompok 1 itu. Ayo apa kemarin software gak ono, ayo. Persamaan empiris di gak ono, ayo. Susah Pak ya. Tadinya persamaan empirisnya susah Pak. Moso, kata kuncinya apa? Spreadsheet pecel medion gak ono. Kata kuncinya apa yang kamu cari di misalnya di Google lah wes itu. Application ini Pak untuk pengujian mechanical properties itu. Nah, ada Pak. Spreadsheet itu Susah. loh, spreadsheet. Oh, spreadsheet. Nek gak ketemu software banyak ya, software banyak. Yang saya inginkan kalian itu benar-benar ngerti. Ya, kenapa sih kok muncul angka misalnya strength sekian itu loh maksudnya, Rais? Loh tadi ada Pak. Sekian itu kok, kenapa? Saya tadi jelasin itu kan Pak. Kayak Apa? Saya tadi jelasin sheetnya punya teman saya kan, buat tadi ini perhitungannya nanti dapatnya strength berapa gitu dari percobaan yang di Tensile dan lain-lain itu. Bukan komposisi. Komposisi. Nah itu Pak, belum dapat yang Ini loh. komposisinya Pak. Kan ini Y sebagai fungsi X ya, misal gini. Ya. Semuanya fokus ini. Kamu ini beda nih cara berpikir kalian dengan disiplin ilmu lainnya ya. Jadi kamu itu ngerti ramuannya ini ya. Kamu itu ngerti ramuannya ya. Ngerti ramuannya supaya jadi ini gitu ya. Y sebagai fungsi X-nya. Y itu adalah variable dependent. Bu, yang ngerti apa gak ya variable dependent. Nek yang ikut pengolahan data saya kelas pasti ngerti itu ya. Ya. Variable dependent itu Y. Kira-kira di dalam diskusi kita ini Y itu apa misalnya itu? Itu kan variable dependent. Konsentrasinya nggak sih Pak? Oh, yang kayak gimana? Saya tanya dulu balik lagi. Ini arah-arah gak paham nih. Padahal kompetensimu itu di sini sebenarnya. Oh, dependent itu dipengaruhi Pak. Kalau Pak dependentnya dipengaruhi berarti ya itu kayak mechanical property-nya kayak yield strength dan lain-lain itu. Dan yang independentnya itu yang mempengaruhi berarti ya yang konsentrasinya. Nah, komposisi ya. X-nya itu kan banyak ya. X ini ada X1, X2 ya. Nanti kalau mau buat apa itu persamaan ini apa linear berganda ya. Itu persamaan empiris ini ya. Ya, persamaan empiris ya. Misalkan itu mendekati nilai properti yang dipengaruhi oleh 1 komposisi ya, 2 temperatur. Coba lihatan diagram fase Rais. Ada efek temperatur nggak di situ itu? Ada Pak. Ada ya. Komposisi ada nggak pengaruhnya? Pada komposisi yang sama, temperatur berbeda, saya mendapatkan bahan berbeda nggak? Beda Pak, fasenya beda.
ada. Itu loh. Ini yang tahu ramuannya itu kamu gitu loh. Ya kalau saya punya X-nya ini, temperaturnya ini, oke, berarti saya dapatkan ya yield strength sekian. Paham maksud saya? Caranya kemarin tugas itu ya, mendapatkan persamaan empiris ya, atau spreadsheet. Dari spreadsheet kamu tahu rumusnya itu loh. Persamaan ini kenapa kok iso saya dapat yield strength sekian gitu loh. Bingung nggak, Rais? Sebenarnya nggak bingung Pak, cuma untuk dapetin data. Iki misalnya kata kuncinya ya gitu, spreadsheet atau empirical equation ya. Nah itu ya kamu ono tulisannya modeling gitu loh, modeling yield strength ta, mechanical property ta, ya, in composition itu loh. Kata kuncinya gitu. Nah kamu buat tulis mechanical property tok ya nggak ketemu. Iya, saya kemarin nulisnya empirical equation regarding composition of carbon steel to tensile strength gitu. Enggak ada ya. Ketemunya ini paling ya artis-artis gitu yang ketemunya ya. Iya. Kata kuncinya buat tulis apa ya, cewek-cewek cakep tok enggak ketemu. Saya kemarin tuh loh, langsung di kelasmu tak golekno ya ketemu itu loh modelingnya, software. Ayo. Kurang canggih kamu golek ya. Kelas sebelumnya bisa nyari kok. Sayangnya apa? Enggak dilaporkan di PowerPoint-nya ya. Kalau saya bilang revision PowerPoint-nya, sehingga saat ini tak paksa revisinya itu ya langsung sekarang, nggak menunggu berikutnya ini. Supaya apa nanti PowerPoint-mu dibaca adik-adikmu itu ya pada saat keadaan sudah benar itu loh. Belum janji-janji toh. Dulu ya kayak gitu, janji-janji akhirnya gak direvisi ya. Tapi minta nilai A gitu Rais gitu. Ya. Sama nggak dengan kelas ini? Sama nggak? Minta nilai A gitu kalian. Revision dulu lah, revision sing apik. Ya. Modeling kemarin kan sudah tak kasih toh, Rais. Software. Listnya itu loh. Bocor ini dari sini. Ya sudah. Wah ini parah ini kok ternyata kurang ketemu toh. Ya, padahal itu masuk soal kuismu loh itu. Soal kuismu loh itu. Sudah ditanyakan di kelas sebelumnya itu ya. Jadi hubungan antara ya waktu itu saya tanyakan adalah persamaan empiris ya. Kalau persamaan empiris itu menggunakan statistikal itu, jadi persamaan linear berganda. Ya. Y-nya ini adalah mechanical property apa misalnya ya, yield strength sebagai fungsi misalnya T, kemudian X-nya, ya kayak gitu. Soal di kuis kemarin itu. Ya. Dan saya lihat hanya ada satu mahasiswa yang bisa jawab, itu pun masih belum benar. Ya. Hanya ada satu mahasiswa yang bisa jawab, tapi dia masih salah ya. Ayo isok bisa ya dicari dulu. Tapi ngerti nggak tugasnya ini maksudnya, Bernardus, paham nggak maksud saya? Paham Pak, berarti juga harus masukin grafik juga Pak ya, dan penjelasan. Bukan, yang ini tadi loh persamaan empiris. Persamaan empiris itu opsi kedua ya bagi saya itu. Ya. Opsi pertama itu kamu cariin spreadsheet-nya gitu loh. Di situ kamu nanti ada persamaan-persamaan yang menghubungkan antara komposisi dan properti gitu loh maksud saya. Yang saya berikan kemarin tuh modelingnya, softwarenya gitu loh. Seperti saya bisa memberikan HYSYS-nya. Tapi lihatan, apakah saya memberikan HYSYS-nya? Enggak juga. Saya memberikan Excel-nya pada saat desain pipo itu loh. Supaya kamu tuh ngerti. Daleman itu ya operasi daleman nih HYSYS. Ngerti nggak? Maksudnya paham nggak ini? Bingung? Ya, untuk yang Excel itu ya Pak, oke. Properti dan kandungan dan propertinya, oke Pak. Misalnya di situ kamu Excel masukkan komposisinya ya, gula, misalnya tepung, telur, itu menjadi apa gitu loh. Gabriela, paham nggak ini Gabriela? Iya Pak. Oke, ya sudah. Ini saya kira itu nanti tugas yang ini Bernardus ya, kamu cariin. Bisa ada diagram fase untuk stainless steel yang pertama, yang kedua adalah tabelnya. Tabelnya tadi itu nanti seperti kelompok 1, di situ ada contoh materialnya berdasarkan klasifikasinya gitu loh.
bikin DC dari sih. Ya, saya mute dulu. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya akan saya lanjut dengan kelebihan dan kekurangan dari stainless steel. Next. Untuk kelebihannya, dia tahan pada korosi yang tinggi dan korosi baru terjadi pada pH rendah. Selanjutnya dia juga tahan dalam suhu ekstrim, lalu tahan dengan tekanan lebih dari 14.000 PSI dan higienis, tidak berpori, mudah dibersihkan dan juga tahan lama. Di mana kekurangannya adalah harganya mahal. Lalu kesulitan dalam fabrikasi, di mana ketika kita membuat stainless steel tanpa menggunakan mesin teknologi tinggi dan teknik yang tepat, itu akan sulit untuk dilakukan. Dan untuk kekurangannya juga adalah kesulitan dalam pengelasan, karena disipasi yang cepat, panas, dan juga dapat menghasilkan potongan hancur atau biaya pemborosan yang tinggi. Next. Selanjutnya terdapat perbedaan antara carbon steel dan juga stainless steel. Next. Di mana carbon steel itu lebih ekonomis daripada stainless steel, lalu lebih korosif juga daripada stainless steel, lalu stainless steel juga bisa menjadi baja yang sulit untuk digunakan dibandingkan dengan carbon steel yang lebih mudah untuk digunakan. Lalu stainless steel juga tahan dalam suhu ekstrim seperti yang tadi sudah dikatakan, sedangkan carbon steel kurang tahan dalam suhu ekstrim, dan terakhir adalah stainless steel, kandungan kromiumnya lebih tinggi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komposisi penyusun dari stainless steel. Sebenarnya untuk komposisi penyusun itu berbeda-beda tergantung dari tipe atau jenis stainless steel yang akan dibuat. Cuma secara umum tuh ada beberapa bahan yang biasa digunakan sebagai penyusun stainless steel. Boleh next. Yang pertama ini kromium. Kromium ini merupakan elemen utama di dalam pembentukan stainless steel karena dia ini bisa melindungi stainless steel dari korosi karena dia mampu untuk melakukan pasivasi, dan biasanya untuk stainless steel itu mengandung sekitar 10,5% kromium, dan dia ini resistansi terhadap oksidasinya itu akan meningkat seiring meningkatnya suhu. Terus yang kedua ada nikel, dia ini dalam pembentukan stainless steel berfungsi untuk meningkatkan duktilitas atau keuletan dan juga meningkatkan kekuatan dari stainless steel. Terus dia juga untuk mengurangi laju korosi. Yang ketiga ada molybdenum, dia ini juga untuk meningkatkan resistansi terhadap korosi. Terus dia juga meningkatkan kekuatan stainless steel sama mengurangi elastisitasnya kalau dia terlalu banyak di dalamnya. Terus ada copper atau tembaga, dia itu untuk meningkatkan resistansi terhadap korosi, terutama pada kondisi asam, dan untuk meningkatkan machinability atau kemudahan proses menggunakan mesinnya gitu dalam pembentukan stainless steel. Boleh next. Nah, terus ada mangan. Mangan ini untuk meningkatkan kemampuan duktilitas panasnya. Terus untuk karbon, dia itu meningkatkan kekuatan stainless steel. Terus juga, tapi kalau terlalu banyak bisa mengurangi resistansi terhadap korosinya. Terus ada silikon, dia itu meningkatkan resistansi oksidasi, terutama pada temperatur panas, dan bisa sebagai deoxidizer. Terus, tapi kalau terlalu banyak, silikon itu bisa menyebabkan stainless steel-nya itu rapuh gitu. Terus yang keempat, terakhir ada sulfur, itu meningkatkan machinability juga, dan yang terakhir dia itu untuk mengurangi resistansi terhadap korosi juga. Boleh next. Nah, ini ada tabel komposisi untuk jenis austenitic. Seperti yang diketahui tadi, umumnya jenis austenitic itu kan mengandung nikel dan krom, makanya dia tuh resistansi terhadap korosinya tinggi. Nah, biasanya perbedaan di 200 sama 300 itu untuk yang jenis 200 tingkat komposisi manganya itu lebih tinggi dibanding yang tipe 300-an gitu. Boleh next. Nah, untuk yang jenis ferritic ini tadi di awal udah dikasih tahu kalau jenis ferritic ini dia tuh lebih gitu atau lebih keras, karena di sini komposisi karbon itu lebih sedikit dibanding yang lain, jadi dia lunak. Nah, untuk yang jenis transitif ini dia lebih dan komposisinya itu ada tipe, cuma ada beberapa tipe misalnya. Karena memang dia komputer ini tadi besi dan ini. Next.
Oh ya, ini untuk yang jenis duplex ini tadi dia tuh gabungan dari kayak jenis authentic sama veritic. Jadi dia tuh jenis authentic karena dia terdapat chromium, nikel dan ada molybdenum di sini sehingga dia tuh kekuatan korosinya tuh mirip dengan authentic. Cuman untuk kekokohannya tuh dia mirip sama veritic karena karbonnya di sini dia rendah. Cuman lebih tinggi dari veritic karena ada molybdenum di sini yang menambah kekokohan dia. Boleh next. Nah terus untuk yang jenis precipitation hardening ini dia tuh untuk jenis untuk tahan korosinya itu mirip sama austenity karena dia di sini ada kromium dan ada nikel juga. Sama untuk beberapa tipe terdapat ada molybdenumnya juga. Terus untuk kekuatannya dia mirip sama martensite. Boleh next. Selanjutnya adalah standar penomoran untuk stainless steel. Next. Nah, untuk penomoran ini mula-mula itu dimulai dari IC atau American Iron Steel Institute. Dia itu diterima luas di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Dan standar ini mirip sekali dengan SAE atau Society of Automotive Engineers, tetapi standar IC tidak mencakup semua steels. Karena itu selanjutnya muncul standar yang baru yaitu ASTM atau American Society for Testing and Metals yang mengembangkan standar steel yang kita sebut biasanya dengan UNS atau Unified Numbering System. Bisa next. Ini logo-logonya. Kemudian untuk IC sendiri atau SAE karena keduanya mirip yaitu terdiri dari 4 angka penomoran, yaitu untuk huruf yang pertama menjelaskan tentang main alloying element atau elemen baja yang lebih umum. Kemudian yang kedua itu untuk secondary itu lebih detailnya. Dan yang terakhir 2 angka berikutnya adalah kadar karbon. Jadi 2 angka di depan adalah tipe material dan 2 angka di belakang adalah kadar karbon. Untuk 2 angka di depannya ini sudah ada klasifikasinya sendiri, ada 10, 11, 12. Untuk 10, 11, 12, 15 itu adalah carbon steel. Nah, dari angka 0, 1, 2, 5-nya ini diklasifikasikan lagi jadi plain carbon, resulfide, pre-machining, dan sebagainya. Sama juga dengan yang 13, 23, sampai 48. Kayak seperti yang tadi ada disebut sama Bernard adalah nomor 31 atau 30 sekian atau 40 sekian. Bisa dilihat seperti ini, yang 410 misalkan berarti chromium molybdenum steels atau 310 yaitu berarti nickel chromium steels. Bisa next. Ada juga untuk yang lainnya chromium steel, chromium vanadium steel, tungsten chromium steel, nickel chromium molybdenum steel, silicon manganese steel, nickel chromium 98. Next. Nah, itu udah dari 10 sampai 98 sekian. Untuk kadar karbonnya bagaimana cara penulisannya? Contohnya seperti ini. SAE 1050 atau IC 1050. Jadi 2 digit pertama menunjukkan baja paduan. Kita ingat-ingat 10 bisa di back 2 slide sebelumnya. 10 menunjukkan bahwa dia merupakan plain carbon dan angka selanjutnya 50 berarti 0,5%. Next. 1050 berarti tadi 10 itu plain carbon steel dan 50 berarti 0,5%. Contoh lainnya SAE 8740 atau IC 8740. Bisa back sebelumnya 1 kali. 87 kita ingat 87 jika dilihat dari sini berarti merupakan nickel chromium molybdenum steels yang kadar karbon itu berbeda-beda. Kadar nikel, kadar karbon dan molybdenumnya. Next. 8740. 87 tadi merupakan nickel chromium molybdenum steels dan 40 menunjukkan bahwa kadar karbonnya ada 0,4%. Oke, seperti ini untuk IC atau SAE.
Selanjutnya untuk UNS ini tidak terlalu berbeda jauh karena kita juga memakai penomoran IC atau SAE, tapi yang membedakan adalah untuk UNS dia memiliki huruf yang ditaruh di angka pertama atau digit pertama. Jadi digit 1 adalah huruf yang menunjukkan untuk jenis logam. Sedangkan digit 2 sampai 5 itu sama dengan yang IC atau SAE. Dan yang terakhir itu merupakan informasi tambahan untuk proses perlakuan panas, misalnya tempering atau proses manufaktur dari steels. Untuk huruf yang di depan atau digit 1 itu ada klasifikasinya sendiri. A untuk aluminium, C untuk copper atau copper alloy, F untuk cast iron, G untuk carbon steel, N untuk nickel atau nickel alloy, S untuk stainless steel, Y untuk welding filler material, Z untuk zinc atau zinc alloy. Next, langsung ke contohnya, misalkan UNS G10600. G ketika kita back, G itu merupakan carbon steel. G untuk carbon steel. Kemudian untuk 1060 itu bisa dilihat dari penomoran IC atau SAE, yaitu 10 tadi kan plain carbon, kemudian 60-nya menunjukkan kadar karbon 0,6%. Dan untuk 0 di belakangnya menunjukkan informasi tambahan mengenai heat treatment atau perlakuan panas dan proses manufaktur lainnya. Contoh yang kedua misalkan C52180 bisa di back. Untuk huruf C diklasifikasikan untuk copper atau copper alloy. Untuk 52180 ini merupakan copper alloy dan 528-nya menunjukkan kalau kita lihat kembali 52 merupakan chromium steels, berarti 18-nya kadar karbon 0,18% dan 0 yang paling belakang menunjukkan heat treatment atau perlakuan panas dan proses manufaktur yang lebih detail. Ya, cukup sekian untuk standar penomoran stainless steel. Selanjutnya ada properti dan sifat stainless steel. Yang pertama ada ketahanan pada korosi. Korosi pada stainless steel adalah kromium oksida yang secara otomatis itu terbentuk pada permukaan bahan sehubungan dengan afinitas kromium yang tinggi untuk bergabung dengan oksida. Lapisan kromium itu kromium oksida ini bersifat pasif, kuat, melekat secara erat di permukaan stainless steel tersebut. Lalu yang kedua ada lapisan tersebut berupa bahan film yang dapat memperbaharui dirinya sendiri, apalagi film ini itu hilang atau rusak. Bagaimana yang sering terjadi ketika permukaan stainless steel terkena mesin atau tergores. Protective layer tidak dapat lagi terbentuk, maka korosi pada stainless steel akan tetap terjadi. Kandungan tinggi pada kromium, molybdenum, dan nikel adalah yang paling tahan terhadap korosi. Dan selanjutnya ada properti suhu, yaitu konduktivitas termal adalah kemampuan bahan tertentu untuk menghantarkan atau mentransfer panas. Nilai ini tuh spesifik untuk tiap jenis bahannya. Material dengan konduktivitas termal yang tinggi digunakan dalam heat sink, sedangkan dengan nilai yang rendah digunakan dengan isolator termal. Pada rumusnya yaitu K sama dengan QD per A delta T. Di sini ada tabel properti suhu, yaitu TTE linear 20 Celsius itu ada 0, metriknya 0,5, lalu untuk 250 Celsius 17,8, 500 Celsius spesifik 0,5, konduktivitas termal 16,2, titik lebur 1455, solid 1400, liquid 1455 Celsius. Yang selanjutnya ada ketahanan terhadap panas. Dengan waktu dan suhu, perubahan struktur metalurgi dapat terjadi dengan logam apapun. Pada baja bahan karat, perubahan dapat berupa pelunakan, presipitas karbida atau embrittlement. Kekuatan terjadi pada baja tahan karat seri 300 pada suhu sekitar 1000 dan pada sekitar 900 untuk seri 400 yang dapat dikeraskan dan 800 untuk non hardenable atau 400 series.
Selanjutnya ada ketahanan pada suhu rendah. Kriogenik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang produksi dan efek suhu rendah. Sistem ini tuh menggunakan material dengan suhu rendah yang sangat ekstrim. Menurut hukum termodinamika, terdapat batas untuk suhu terendah yang bisa dicapai, yang dikenal dengan nol mutlak. Ketahanan pada suhu rendah yaitu berdasarkan ketahanan saat suhu di bawah dihitung dengan kelenturan atau ketahanan saat suhu di bawah 0. Saat suhu kriogenik atau rendah, strength dari pada suhu rendah sering dimanfaatkan dalam aplikasi kriogenik. Lalu untuk Faraday, Martensic, dan Vivian Harding Steel dianjurkan untuk tidak digunakan pada suhu di bawah 0 karena ketahanan akan menurun secara signifikan. Selanjutnya ada mechanical properties, yaitu yang dari Oke, siapa? Tiara, balik ke slide sebelumnya. Ini Pak. Ya, misal ini ya. Ya nanti bisa di-expand ya. Biasanya ini yang saya tanya untuk soal kuis ya. Soal kuis ya nanti ini ya. Misal ini kalian semua ini at least kelompok ini ya. Contohnya untuk kriogenik itu stainless apa itu? Ya, untuk yang suhu rendah. Apa? Untuk yang suhu rendah harusnya yang paling kuat Pak, itu di austenitic Pak, kalau menurut saya. Contohnya yang mana? SS316 sih biasa yang paling digunakan di umum sih Pak. Sudah dicek belum? Bandingkan dengan carbon steel, wis itu aja bandingkan ya. Kan carbon steel bisa enggak untuk kriogenik? Bisa. Bisa apa enggak, Rais? Nggak bisa, Pak. Menurut saya bisa sih. Karena bandingkan ya, bukan perasaan yang jawabnya ya. Fernandes. Coba untuk dibandingkan. Seperti apa sih yang diperlukan ini? Seperti apa yang diperlukan untuk operasi kriogenik ini? Apakah ini Pak? C-Max Pak? Max. Oh no, N-Max atau maksimum. Aduh, ayo ini makanya ya, pentingnya tadi memberi contoh tadi itu, contoh-contoh ya. Terus kemudian ada angka-angka ya, sifatnya kuantitatif tadi itu. Tadi karbon kan ya ngono-ngono. Makanya saya ingin kalian bisa merasakan angka-angka gitu loh, bukan sekedar dilaporkan aja. Saya bilang misalnya kalau kriogenik itu butuh berapa sih? Kalau kamu ngomong diskusi ini adalah oke, tensile strength-nya ya benar tak kamu ngomong tensile strength-nya itu tinggi dibanding dengan carbon steel. Ya, Rais sekarang saya tanya wes itu API 5L itu ya. Tensile strength-nya berapa itu tadi ayo. Lali untuk. Padahal DSN presentasi itu. Ayo bedanya generasi kamu dengan generasi saya yaitu. Lihat itu fokus. Ya. Ayo berapa ayo? Macam sih Pak. Ayo macam-macam. Lo enggak itu mau lo? Ya API 5L itu mulai dari 310 megapascal sampai berapa ratus gitu sampai berapa ratus mungkin kayak 500 atau berapa itu. Precisely Rais. Precisely piro nang kono mau 5L. Soalnya ada banyak Pak API 5L itu jenisnya tadi banyak-banyak. Kan ya anggaplah wis 5L tadi ya, API 5L itu ya. Dalam order kan sedikit beda itu ya. Yang apa itu A106 ya, berapa MPa? Bukan wis PowerPoint, bukan PowerPoint. API 5L A bro itu A106 iku lho ono tabel iku lho perbandingan iku lho A106
be padanannya APL 5L itu loh, kan ada padanannya. Oh alah, oh ya saya bingung Pak, soalnya A106 itu kan bukannya ya STM tadi terus itu. Untuk dilihat A106 berapa? 106 itu apa ya Pak? Tensilnya apa tadi? Tensil ya. Tensil itu 330 untuk yang A106 ASTM grade B, untuk yang API 5L 415 megapascal minimum. Bener tak? Iya Pak, di data saya gitu. Coba disajikan lagi data ini, dimatikan dulu data ini. Nah, sajikan lagi datanya tadi. Tabelnya tadi disajikan lagi kelompok 1. Ya. Oke, yang kita bahas ini, yang di sini ada yield, ada tensile ya. Tadi si Bernardus bilangnya tensile ya, gitu Bernardus ya. Ini Pak ya, J-Max itu Pak. Bisa nggak kamu ngasihkan data kayak gini nih? Ada komposisi, ada mechanical property gitu loh. Nah, misalnya tadi 316 ya, 316 kan ada yang 316 beneran, ada yang 316L ya. Itu berapa sih yield sama tensile? Ini order kan masih 100 ya. Ayo, yang lain nih, sopo iki ada Tiara ya, Gabriela, iki sopo yang presentasi Naila ya. Nah, kamu presentasikan sebelumnya ya. Ayo. 316 berapa ya? Tensilenya atau yield strength-nya lah itu. Itu berapa ya? Tiga 316, 304 ya, L ya. Loh, ini sudah hampir jam 9 ya. Oh, maaf ini sudah hampir jam 9. Oke, kalian ada kelas kan ini jam 9? Ada kelas jam 9? Dari saya ada apa enggak? Iki aku takut. Pertanyaannya gampang loh. Kok ini jam 9 ono kelas apa enggak? Saya tidak ada Pak, mungkin yang lain ada. Saya juga tak ada. Ya wes ini. Tapi saya capek melihat Bapak itu. Kelasnya diakhiri aja. Ya Rais ya. Rais. Wah, kelas baru 1 jam 40 menit itu udah mau pingsan. Gimana mau ikut kelas saya? Tak bikin yang kelas zaman Bahlul dulu itu, kelas zaman purba. Paling sudah kencing-kencing di celana Rais ini ikut kelas saya ini ya. Terus pakai pampers kelas saya nanti kamu. Wah, ya sudah apa wis. Ya saya ikuti ya kalian. Coba ini loh representasi cita rasanya gitu. Tadi udah bagus nomor 1 ya, tapi nggak apa-apa. Ini masih Gabriela ini sama kelompok ini tadi ya. Bernardus ya, cobaan kayak apa kelompok 1 yang sudah direvisi ya. Baik Pak. PR apa ini? PR. Apa? Kalau untuk saya pertama itu kita diagram fasa, terus perbandingan, dan terakhir itu Excel Pak. Terus perbandingan tabel apa? Perbandingan tabel apa? Tabel komposisi jenis-jenis dari stainless steel dibagi propertinya sama contoh-contohnya. Iya contohnya. Contoh-contohnya ya. Itu tadi kan ono low, medium, high carbon kayak itu juga ada contohnya. Nah misalnya kalau sekarang saya sentil aja, karena bisa ini stainless steel banyak aplikasinya ya, nggak hanya ini ya. Nggak hanya ini, ya. Tapi nggak semua desain harus selalu dengan stainless steel itu loh. Ya, misalnya ngangkut tebu itu nggak harus ya, pakai Mercy itu nggak harus. Ya, pakai aja gerobak ya nggak apa-apa ya. Ya, nggak harus dengan stainless steel semua desain alatmu itu. Ini harus dicamkan. Ya, stainless steel pada keadaan tertentu toh. Contoh, saya sentil kamu ini
Kryogenik. Kryogenik itu yang dilihat itu propertinya apa? Paham Bernardus ya? Kamu tadi bilangnya di situ siapa ini tadi? Tiara ya. Tiara bilangnya itu tensile, benar ya? Tensile kok yield strength? Tensile, Pak. Ya wes, buktikan ya, itu bahwa jauh lebih tinggi itu ya dibanding dengan carbon steel. Ya kita diskusi di situ loh ya. Kalau nilainya sama berarti saya harus gunakan carbon steel saja kan, nilai kekuatannya sama kok. Murah. Nah, murah ya, yang ngono ya. Paham nggak Tiara ini? Iya Pak. Iya wes gitu. Ya, kamu, saya ingin lihat tuh ordernya berapa sih kekuatannya dia itu. Jangan-jangan nanti ternyata sama-sama misalnya yield strength-nya itu sama-sama di 200 MPa. Wah, ya. Berarti diskusimu ya, diskusi kita keliru di situ. Berarti bukan yield strength yang dilihat dari operasi kryogenik itu. Nah, bingung nggak ini? Apa sih dilihat ini? Bingung, Rais, kamu ngerti nggak ini diskusinya? Itu masuk kuis ini. Ya, tahu. Ya, ngerti beneran apa? Nanti dipikir nanti. Ya, sampai jalan juga. Kalian ngerti nggak ini ketua kelasnya ini? Lumayan, Pak. Aduh, wah jawaban wong wedok lumayan ini ngambang nih guys. Yes. Ya sudah wes kita akhiri wes. Kalian kelihatan udah capek ini melihat saya ini. Yes. Ya sudah. Ya ultimate strength-nya ini sudah tercapai, ini sudah fatigue, ini udah mau patah ini otak-otak kalian ini ya. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, saya end meeting ini.